Dunia selama 3 dekade terakhir telah terbiasa dengan tatanan unipolar di mana Washington bertindak sebagai pemain tunggal yang menentukan aturan main global. Namun, papan catur geopolitik saat ini sedang bergetar hebat karena strategi perluasan paksa yang dilakukan Amerika Serikat telah mencapai titik jenuh. Kegagalan Washington dalam memahami aspirasi kedaulatan negara-negara berkembang dan ketergantungan mereka yang berlebihan pada sanksi ekonomi sebagai senjata utama, justru memicu lahirnya perlawanan kolektif. Bidak-bidak yang dulunya dianggap kecil dan patuh, kini mulai bergerak secara mandiri dan membentuk aliansi yang menantang dominasi sang raja tua. Keruntuhan Washington tidak akan terjadi karena serangan militer langsung dari luar, melainkan karena beban biaya untuk mempertahankan hegemoni yang sudah tidak mampu lagi mereka tanggung. Setiap pangkalan militer yang mereka bangun di luar negeri dan setiap intervensi yang mereka lakukan membutuhkan suntikan dana triliunan dolar yang kini harus didanai dengan hutang. Ketika ekonomi domestik Amerika mulai keropos dan ketidakpuasan rakyat meningkat, kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia mulai memudar. Kita sedang menyaksikan momen di mana sang polisi dunia tidak lagi memiliki sumber daya untuk menjaga setiap sudut jalanan global yang mereka klaim sebagai wilayah pengaruhnya. Di sisi lain, kebangkitan raksasa timur bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan strategis jangka panjang yang fokus pada pembangunan kekuatan real. China, Rusia, dan Iran telah membangun sinergi yang menakutkan, China dengan kekuatan manufaktur dan modalnya, Rusia dengan cadangan energi dan teknologi militernya, serta Iran dengan posisi geografis strategis dan ketangguhan ideologinya. Aliansi ini tidak lagi bermain dengan aturan yang dibuat oleh Washington, melainkan menciptakan aturan baru yang didasarkan pada kerjasama infrastruktur dan keamanan bersama. Mereka sedang menggambar ulang garis-garis di papan catur tanpa meminta izin dari pihak Barat. Pergeseran ini dipercepat oleh hilangnya otoritas moral Amerika Serikat di mata internasional. Standar ganda dalam isu hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional telah membuat narasi tatanan dunia berbasis aturan yang didengungkan Washington terdengar hambar. Negara-negara di Global South kini lebih tertarik pada pendekatan pragmatis yang ditawarkan oleh raksasa timur, sebuah kerjasama yang fokus pada pembangunan ekonomi nyata tanpa syarat politik yang menjerat. Washington kini mendapati dirinya terkunci dalam retorika masa lalu. Sementara dunia telah bergerak maju menuju masa depan yang multipolar. Segmen pertama ini menekankan bahwa bidak catur kini telah berbalik arah secara permanen. Amerika Serikat yang dulu bisa mematikan langkah negara manapun melalui sistem perbankan atau tekanan diplomatik, kini justru mulai terisolasi oleh sistem-sistem baru yang diciptakan oleh Timur. Inilah awal dari babak terakhir hegemoni Barat. Sebuah era di mana kekuasaan tidak lagi terpusat di satu titik, melainkan tersebar di berbagai pusat pertumbuhan baru. Nusantara harus sadar bahwa papan catur ini sudah berubah, dan kita tidak boleh lagi melangkah berdasarkan skenario lama yang sudah usang. Kebangkitan raksasa timur bukanlah sebuah fenomena sporadis, melainkan sebuah konsolidasi besar-besaran di daratan Eurasia yang bertujuan untuk mengakhiri dominasi maritim Barat melalui organisasi seperti Shanghai Cooperation Organization, SCO, dan perluasan BRICS+. Negara-negara timur sedang membangun sebuah ekosistem ekonomi dan keamanan yang mandiri. Mereka sedang mengintegrasikan pasar yang mencakup lebih dari separuh populasi dunia dan sebagian besar cadangan energi bumi. Konsolidasi ini menciptakan sebuah blok yang terlalu besar untuk dikucilkan dan terlalu kuat untuk ditindas oleh sanksi Barat manapun. Kunci dari kebangkitan ini adalah pembangunan infrastruktur logistik darat yang masif, yang secara efektif menihilkan keunggulan Angkatan Laut Amerika Serikat. Jalur kereta api cepat yang menghubungkan Beijing ke Moskow dan seterusnya ke Eropa Tengah, serta koridor transportasi utara-selatan melalui Iran, adalah bukti bahwa Timur sedang membangun jalur urat nadi perdagangan yang tidak bisa diblokade oleh kapal induk. Dengan memindahkan pusat perdagangan ke daratan, raksasa Timur sedang mengambil alih kendali atas rantai pasok global masa depan. Barat kini hanya bisa menonton dari pinggir pantai saat pusat gravitasi ekonomi dunia bergeser ke jantung Eurasia. Sinergi energi antara Rusia dan China merupakan pilar utama. Lainnya yang meruntuhkan skenario Washington. Rusia mengalihkan pasokan gas dan minyaknya ke timur, memastikan mesin industri China tetap berjalan meskipun terjadi ketegangan dengan Barat. Sebagai imbalannya, China menyediakan teknologi dan pasar bagi produk-produk Rusia yang terkena sanksi.
Ikatan ini menciptakan sebuah sirkulasi kekayaan tertutup yang tidak memerlukan keterlibatan dolar atau sistem keuangan Barat. Ini adalah bentuk swasembada blok yang membuat upaya isolasi ekonomi oleh Amerika Serikat menjadi tindakan yang sia-sia dan justru merugikan diri mereka sendiri. Selain energi dan logistik, raksasa timur juga melakukan lompatan besar dalam kemandirian teknologi. Mereka mulai membangun ekosistem semikonduktor, kecerdasan buatan, dan sistem satelit navigasi sendiri untuk memutus ketergantungan pada teknologi barat yang sering digunakan sebagai alat mata-mata. Dengan memiliki teknologi mandiri, raksasa timur memastikan bahwa kedaulatan digital mereka terlindungi dan tidak bisa dimatikan secara sepihak oleh Washington. Mereka sedang membuktikan bahwa era monopoli intelektual barat telah berakhir, digantikan oleh kompetisi inovasi yang jauh lebih adil dan terbuka. Raksasa timur juga mulai memposisikan diri sebagai penjamin keamanan alternatif bagi negara-negara berkembang. Mereka menawarkan kerjasama militer dan teknologi pertahanan tanpa embel-embel campur tangan urusan domestik. Hal ini membuat banyak negara di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin mulai melirik ke arah timur untuk mencari mitra keamanan yang lebih stabil dan bisa diprediksi. Konsolidasi Eurasia ini bukan hanya tentang ekonomi, melainkan tentang membangun sebuah dunia baru di mana tidak ada lagi satu bangsa yang merasa berhak menjadi hakim bagi bangsa-bangsa lainnya. Senjata paling mematikan yang digunakan oleh raksasa timur untuk meruntuhkan hegemoni Washington bukanlah rudal nuklir, melainkan gerakan dedolarisasi yang terstruktur. Aliansi Timur menyadari bahwa kekuatan utama Amerika Serikat terletak pada status dolar sebagai mata uang cadangan dunia, yang memungkinkan Washington untuk membiayai hutangnya dengan mencetak uang. Dengan mulai bertransaksi menggunakan mata uang lokal seperti yuan dan rubel dalam perdagangan energi dan komoditas, raksasa Timur secara perlahan namun pasti sedang menarik oksigen finansial dari sistem ekonomi Amerika. Tanpa dolar sebagai raja, Washington hanyalah sebuah raksasa yang kehabisan nafas. Sistem pembayaran alternatif yang dikembangkan oleh China dan Rusia, seperti CPS dan SPFS, kini menjadi pesaing nyata bagi sistem SWIFT yang dikontrol oleh Barat. Hal ini memungkinkan negara-negara yang terkena sanksi untuk tetap melakukan perdagangan internasional dengan lancar, sehingga mematikan efektivitas sanksi Amerika sebagai alat penekan geopolitik. Semakin banyak negara yang bergabung ke dalam sistem ini karena mereka ingin melindungi asetnya agar tidak bisa dibekukan secara sepihak oleh Departemen Keuangan AS. Inilah revolusi finansial global, perpindahan kepercayaan dari sistem yang dipersenjatai weaponized finance menuju sistem yang lebih netral dan beragam. Bank sentral di seluruh dunia kini mulai menimbun emas dalam jumlah rekor. Sebagai pengganti surat hutang Amerika Serikat, mereka menyadari bahwa di tengah krisis utang AS yang mencapai 34 triliun dolar, emas adalah satu-satunya aset yang tidak memiliki risiko pihak lawan. Raksasa Timur memelopori tren ini dengan menghubungkan nilai mata uang mereka dengan komoditas fisik dan emas, memberikan fondasi nilai yang jauh lebih jujur dibandingkan dolar yang hanya didasarkan pada hutang. Ketika dunia mulai menuntut nilai real dalam perdagangan, maka era uang kertas tanpa jaminan yang dipimpin oleh Washington akan berakhir dengan kehancuran sistemik. Langkah Arab Saudi untuk mulai menerima mata uang selain dolar untuk penjualan minyaknya adalah paku terakhir pada peti mati petrodollar. Kesepakatan ini menghancurkan pondasi ekonomi yang telah menjaga dominasi Amerika selama setengah abad terakhir. Tanpa permintaan global terhadap dolar untuk membeli minyak, nilai dolar akan merosot drastis, memicu hiperinflasi di dalam negeri Amerika Serikat. Washington kini sedang menggali kuburnya sendiri melalui kebijakan cetak uang yang ugal-ugalan. Sementara raksasa Timur sedang menyiapkan peti matinya melalui sistem keuangan baru yang berbasis pada kenyataan ekonomi dan produksi real. Bagi Indonesia, fenomena dedolarisasi ini adalah sinyal darurat untuk segera memperkuat penggunaan rupiah dalam transaksi regional local currency transaction. Kita tidak boleh terjebak dalam kapal finansial Washington yang sedang tenggelam. Kedaulatan keuangan Nusantara harus dibangun dengan diversifikasi cadangan devisa dan penguatan kemitraan dengan sistem keuangan Timur. Dengan menjauh dari ketergantungan dolar, kita melindungi daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi nasional dari guncangan besar yang akan terjadi saat jantung finansial Washington akhirnya berhenti berdetak. Skenario runtuhnya Washington bukanlah tentang invasi militer, melainkan tentang pembusukan internal yang tak terobati yang dipicu oleh polarisasi sosial dan kegagalan ekonomi.
Amerika Serikat saat ini terjebak dalam krisis identitas yang mendalam, di mana ketimpangan kekayaan yang ekstrim telah memicu kemarahan massa di kedua sisi spektrum politik. Rakyat Amerika mulai lelah melihat triliunan dolar pajak mereka dikirim ke luar negeri untuk membiayai perang dan hegemoni. Sementara infrastruktur di dalam negeri hancur, sistem kesehatan berantakan, dan angka tunawisma meroket. Inilah ciri klasik dari imperium yang sedang runtuh. Mereka terlalu sibuk mengatur dunia sampai lupa mengatur rumahnya sendiri. Pengeroposan internal ini juga terlihat dari hancurnya kohesi politik di Washington. Setiap kebijakan kini menjadi ajang pertarungan ideologi yang menghambat fungsi dasar pemerintah, termasuk pengesahan anggaran nasional. Risiko gagal bayar utang default yang terus menghantui Amerika Serikat setiap tahun adalah bukti bahwa sistem politik mereka sudah tidak lagi sinkron dengan realitas finansial mereka. Ketika pusat kekuasaan dunia kehilangan kemampuan untuk memerintah dirinya sendiri secara stabil, maka otomatis kepercayaan dunia internasional akan menguap. Washington sedang mengalami lumpuh kekuasaan yang membuatnya tidak lagi mampu merespons tantangan global dengan cepat dan efektif. Dampak dari keruntuhan internal ini akan menyebabkan Amerika Serikat secara bertahap menarik diri dari komitmen internasionalnya, meninggalkan vakum kekuasaan di berbagai kawasan. Pangkalan-pangkalan militer mereka di Timur Tengah, Eropa, dan Asia akan menjadi terlalu mahal untuk dipertahankan, memaksa Washington untuk melakukan isolasionisme paksa. Skenario ini akan memicu krisis keamanan global jangka pendek karena sekutu-sekutu Amerika yang selama ini bergantung pada payung keamanan AS akan merasa dikhianati dan telantar. Namun, bagi raksasa Timur, ini adalah momen yang tepat untuk menawarkan struktur keamanan baru yang lebih adil dan tidak bergantung pada dikte satu pihak. Krisis dolar yang dipicu oleh hiperinflasi domestik akan menjadi pemicu kerusuhan sosial yang lebih luas di kota-kota besar Amerika. Saat tabungan rakyat tidak lagi bernilai dan harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak, maka stabilitas keamanan dalam negeri Amerika akan hancur. Militer Amerika, yang selama ini fokus pada ancaman luar, akan dipaksa untuk menangani konflik internal yang semakin melemahkan posisi tawar mereka di panggung global. Inilah titik balik di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi pemain catur, melainkan bidak yang sedang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan baru yang lebih stabil dan produktif. Kita harus belajar dari sejarah bahwa tidak ada superpower yang abadi. Kehancuran Washington adalah pengingat bahwa kekuatan militer dan manipulasi keuangan tidak bisa menggantikan kesehatan sosial dan keadilan ekonomi domestik. Sebuah negara yang fondasi internalnya rontok tidak akan bisa selamanya berdiri tegak hanya dengan menyandarkan diri pada sanksi dan ancaman. Runtuhnya Washington adalah keniscayaan bagi sistem yang lebih mementingkan akumulasi modal elit globalis daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri. Dunia sedang bersiap menyambut era pasca Amerika dengan segala tantangan dan peluang yang dibawanya. Di tengah reruntuhan hegemoni Barat dan kebangkitan raksasa Timur, Indonesia harus memiliki keberanian untuk melangkah di jalannya sendiri tanpa menjadi pion bagi blok manapun. Strategi survival Nusantara adalah dengan membangun kemandirian total di 3 sektor utama: pangan, energi, dan teknologi. Kita tidak boleh lagi menggantungkan nasib perut rakyat pada impor yang suplainya dikendalikan oleh konflik global, atau menggantungkan energi kita pada pasar minyak yang didominasi dolar. Kemandirian adalah satu-satunya perisai yang akan menjaga Indonesia tetap tegak saat badai ekonomi global menghantam akibat keruntuhan Washington. Hilirisasi adalah senjata utama kita untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi. Kita harus mengolah setiap gram kekayaan alam di bumi Nusantara menjadi produk bernilai tinggi yang dibutuhkan dunia. Dengan menguasai nikel dan teknologi baterai, Indonesia memegang kartu as dalam transisi energi global yang membuat baik Barat maupun Timur akan sangat berhati-hati saat berurusan dengan kita. Kita tidak lagi mengekspor tanah air kita dalam bentuk mentah, melainkan mengekspor kedaulatan kita dalam bentuk inovasi industri. Inilah arti dari pembangunan kemandirian, menjadikan kekayaan alam sebagai modal untuk kedaulatan, bukan sekadar komoditas untuk dijual murah. Secara geopolitik, Indonesia harus menjadi jembatan diplomasi yang lincah namun tegas dalam prinsip bebas aktif. Kita harus mampu memanfaatkan persaingan antara raksasa Timur dan Barat untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi pembangunan nasional, tanpa harus menyerahkan kedaulatan wilayah atau politik kita kepada siapapun.
Kita harus memperkuat aliansi regional di ASEAN agar wilayah kita tidak menjadi medan tempur perang proksi kekuatan besar. Nusantara harus menjadi kekuatan penyeimbang yang disegani karena kemandirian ekonominya dan ketangguhan militernya yang didukung oleh industri, pertahanan dalam negeri yang kuat, pembangunan sumber daya manusia yang melek teknologi, dan memiliki mentalitas berdikari adalah investasi jangka panjang yang paling krusial. Rakyat Indonesia harus dididik untuk tidak lagi memiliki mentalitas konsumen teknologi asing, melainkan menjadi pencipta solusi lokal. Kedaulatan digital harus segera ditegakkan dengan memiliki infrastruktur data dan sistem keamanan siber nasional yang mandiri. Tanpa kedaulatan digital, kemandirian ekonomi kita akan sangat mudah disabotase dari jarak jauh. Inilah saatnya bagi setiap anak bangsa untuk berkontribusi dalam membangun benteng pertahanan nasional melalui inovasi dan kerja keras di semua lini.